Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara sarapan pagi hari ini. Sarapan yang akan memberkati kita semua. Saya beri tema pada pagi hari ini, yaitu apa yang dicari. Manusia yang ada di muka bumi, mulai dari yang usia yang paling muda ataupun yang lanjut, tentu ada sesuatu yang mereka cari. Ada yang manusia cari itu beda-beda ya. Ada yang cari kedudukan atau jabatan. Ada yang mencari harta untuk bisa menjadi orang yang kaya. Macam-macam yang dicari. Memang itu tidak salah sih. Yang penting bukan dengan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai sesuatu yang dia cari. Justru itu kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, karena apa yang dicari manusia itu mungkin beda pandang dengan apa yang dicari oleh Tuhan. Mari kita akan buka di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi Allah kalau datang kali yang kedua, dia akan mencari iman. Seperti ayat ini katakan, adakah ia mendapati iman di bumi? Seringkali kita mengabaikan tentang iman ini. Tetapi Alkitab menekankan betapa pentingnya iman. Sehingga Yesus katakan, adakah ia mendapati iman di bumi pada saat atau pada waktu Yesus datang kali yang kedua? Tapi iman yang bagaimana yang kita inginkan atau seperti yang Allah inginkan dalam setiap kehidupan kita? Memang kita lihat banyak orang-orang yang menamakan dirinya anak-anak Tuhan, dengan KTP beragama Kristen, mungkin juga dengan aksesoris mereka yang mereka pakai, menunjukkan bahwa mereka adalah orang Kristen. Tetapi iman yang Tuhan mau itu yang bagaimana? Dan iman itu sangat penting. Dan nilainya itu sangat tinggi, seperti apa yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 dan ke-7. Bergembiralah akan hal itu. Apa hal itu? Yaitu iman. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Alkitab menulis dan menekankan kepada kita bahwa iman itu lebih tinggi nilainya, lebih berharga daripada emas yang ada di muka bumi yang hanya sementara ini.
bagaimanakah dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang menunjukkan atau menyatakan bahwa kita adalah orang-orang Kristen atau orang-orang yang beriman. Adakah iman itu dalam setiap kehidupan kita? Ataukah hanya tercatat pada KTP kita? Atau identitas kita secara pribadi, kita sebagai orang Kristen dengan memiliki iman, dengan mengikuti sebuah kegiatan aktivitas yang ada di gereja. Tetapi tidak. Karena seperti ayat ini dikatakan, jauh lebih tinggi daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya. Jadi iman yang perlu diuji. Tidak bisa kita ukur iman seseorang itu melalui aktivitas yang dia ikuti di gereja. Atau mungkin pelayanan yang dia kerjakan. Tetapi biar kita mempunyai, ya ukuran kita mungkin beda imannya. Ya, tetapi apa yang tertulis di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Matius pasal 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jadi bijinya kecil. Sekecil apapun juga. Tapi Tuhan yang menilainya. Justru itulah biarlah kita mau menghargai iman. Biarlah kita mau memiliki iman. Yang sangat dicari oleh Allah. Seperti dalam Lukas pasal 18 tadi. Adakah iman di muka bumi pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Biar renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita sampai di manakah atau bagaimana kualitas iman kita yang terus diuji setiap saat sampai benar-benar kemurnian iman itu nampak dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya renungan sarapan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus